Tema kita di subuh hari ini, salah satu sifat yang merupakan kurikulum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, sifat yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia, yaitu sifat al-iffah. Sifat al-iffah atau biasa disebut dengan al-isti'faf. Apa al-iffah? Bagaimana bentuknya dan apa keutamaannya? Insyaallah kita akan bacakan di subuh hari yang mulia ini. Insyaallah materi ini diambil dari beberapa referensi, di antaranya kitab At-Tarbiyah ala Manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah dan beberapa referensi yang lain. Jazakallahu khair. Jamaah sekalian dirahmati Allah, al-iffah asal katanya dari affa ya'iffu, iffatan. Asal katanya adalah affa ya'iffu, masdarnya adalah iffah. Orang yang melaksanakan atau orang yang punya sifat iffah disebut dengan afif. Mungkin di sini ada yang namanya afif. Afif artinya adalah orang yang menjaga iffahnya. Iffah secara maknanya bahwa al-kaffu an ma la yahil wa la yajmul. Iffah adalah menjaga harga diri, menjaga kehormatan diri, menjaga diri dari apa yang tidak dihalalkan secara syariat dan tidak indah dipandang secara akal. Ada sesuatu jamaah sekalian yang secara syariat itu halal, namun secara pandangan manusia, secara kultur, secara adat itu tidak baik. Maka ini tidak disebut dengan iffah. Iya. Kembali tadi ke penjelasan bahasa iffah, orang yang iffah disebut afif, kalau perempuan disebut afifah atau disebut afifah. Iffah ini jamaah sekalian termasuk jenis sifat yang sekarang ini telah hilang, telah jarang diketemukan. Di zaman sekarang ini, Masya Allah, fitnah dunia, ujian materi, terbukanya fasilitas, membuat kemudian orang itu susah untuk kemudian bisa konsisten menjaga sifat iffah tadi. Tidak meminta, tidak merendahkan diri kepada manusia, tidak meminta hajat kepada manusia. Suatu ketika Salim bin Abdullah bin Umar, cucunya Umar bin Khattab, sedang di Ka'bah. Datang salah seorang pejabat ketika itu, datang, salni hajatan, salni min hawaijika. Dia katakan kepada Salim, silakan kamu minta apa saja aku kasih. Kata Salim, ama fi baitillahi, karena sekarang saya berada di rumah Allah di Ka'bah, fa astahi, maka aku malu meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka rupanya orang tadi ini dia tunggu. Ketika Salim keluar dari Masjidil Haram, didatanginya lagi, wahai Salim, aku ingin berikan kepadamu bantuan, silakan minta apa saja yang kamu inginkan. Dia bilang, Salim mengatakan, min hajatid dunya atau min hajatil akhirah. Ini apa namanya, tawaran ini apakah tawaran untuk hajat dunia atau kebutuhan akhirat? Kebutuhan dunia atau hajat akhirat? Katanya dunia, karena kalau akhirat itu punya Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah. Kata Salim, aku tidak pernah minta dunia dari pemilik dunia. Maka apakah aku minta daripada orang yang bukan pemilik dunia? Artinya kata Salim, bentuk iffahnya bahkan kepada Allah, ketawakalannya,
ketawakalannya, berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dunia tidak perlu diminta, Allah kasih. Dunia sudah dijamin, sudah dituliskan, rezeki kita bentuknya seperti apa, banyaknya seperti apa. Maka kata Salim, sedangkan kepada Allah saja aku minta akhirat terus, diberikan limpahan kenikmatan akhirat, maka masa aku minta sama kamu? Jamaah sekalian rahmati Allah, ini yang membuat kita kemudian bertanya-tanya, alangkah beratnya sifat iffah ini. Karena iffah, jamaah sekalian, orang kaya tidak punya wibawa dan tidak punya nilai karena tidak punya iffah dan harga diri. Banyak orang sebenarnya kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi, tapi karena ketamakan, keserakahan, selalu meminta dari orang lain, selalu merendahkan diri di hadapan orang lain, maka tidak ada nilainya di hadapan manusia. Kebalikannya, ada orang yang biasa-biasa saja, tapi karena iffahnya, karena menjaga kemuliaan dirinya, miskin, tapi ketika tidak dapat bantuan, tidak pernah protes misalnya, tidak pernah kemudian mencak-mencak, tidak pernah update status dan seterusnya, tidak kelihatan. Dan itu salah satu ciri daripada orang-orang muhajirin yang diabadikan dalam Al-Quran. Al-fuqara'il muhajirin alladzina uhsiru fi sabilillah la yas'aluna an-nasa ilhafa yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Di antara orang-orang muhajirin yang afadil, orang-orang muhajirin yang diabadikan kemuliaannya dalam Al-Quran, mereka tertawan, mereka dalam kehidupan dunia mendapatkan kesempitan dan cobaan. Yahsabuhumul jahilu aghniya, orang-orang yang melihatnya mengira bahwa mereka orang-orang yang berkecukupan, orang-orang yang mendapatkan semuanya, orang-orang yang lengkap fasilitasnya. La yas'alunan nas, padahal sebenarnya karena mereka tidak meminta saja. Padahal mereka cuma karena tidak mengutarakan sebenarnya beban hidupnya lebih besar daripada beban orang lain. La yas'alunan nasa ilhafa. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat iffah ini perlu untuk kita kaji, perlu untuk kita pelajari dan dalami agar kita kemudian bisa menghiasi diri kita, bisa berusaha untuk menjadi orang-orang yang afif. Makna daripada al-iffah ada beberapa takrif, ada beberapa pengertian yang diutarakan oleh ulama. Kita pilih yang beberapa saja. Yang pertama, huwal kaf 'anil muharramati wal manhiyat, bahwa iffah itu adalah menjaga hawa nafsu dari apa-apa yang diharamkan dan apa-apa yang dilarang. Wa adamut taqallu'i ila ma fi aidil ghair, dan tidak pernah jelalatan. Apa nih? Adamut taqallu', tidak pernah jelalatan atau selalu melihat kepada apa yang ada di orang lain. Tidak pernah tertipu, tidak pernah berambisi kepada fasilitas dunia yang didapat oleh orang lain. Ini dikatakan, wa qala al-Imam Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa iffah atau afaf at-tanazzu amma la yubah adalah menjaga, membatasi diri, menjaga diri dari apa-apa yang tidak dibolehkan. Wal kaffu anhu, mencegahnya. Wal gina huna ginan nafs, dan iffah itu adalah ketika hati kita adalah kaya, ketika hati kita kaya. Wal istighna 'anil nas, dan tidak pernah merendahkan diri, tidak pernah meminta-minta daripada manusia. Wa amma fi aidihim, dan apa yang ada di tangan mereka. Ini terkait dengan pengertian daripada iffah. Doa kita dan doa yang sering kita dengar dibacakan oleh para khutbah, para khatib, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Afaf, ya Allah, berikanlah kekuatan
agar aku tidak dipandang rendah dan tidak dilihat kasihan oleh orang lain, sehingga mereka kemudian iba dan membantuku. Iya, terkadang ada yang sengaja memperlihatkan padahal sebenarnya keadaannya tidak seburuk dari apa yang dia tampilkan. Orang yang afif tidak berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku kekuatan, wibawa, agar orang-orang yang melihat aku melihat bahwa dia orang yang baik-baik saja, bukan orang yang kemudian iba melihat kita. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun bentuk daripada iffah ada jenis-jenisnya. Yang pertama adalah iffatul jawarih, iffah anggota badan. Bagaimana anggota badan kita ini bisa memiliki sifat iffah. Al-muslimu ya'iffu yadahu wa rijlahu wa 'ainahu wa udhunahu wa farjahu 'anil haram. Bahwa seorang muslim itu menjaga dirinya, tangannya, kakinya, matanya, pendengarannya, kemaluannya dari apa yang diharamkan. Fala taglibuhu syahawat, maka dia tidak dikalahkan oleh syahwat. Waqad amarallahu kulla muslimin, bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memerintahkan kepada setiap muslim an ya'iffa nafsahu, agar menjaga iffah dan kehormatan dirinya. Dan iffahnya anggota badan itu yang pertama iffatul basar, menjaga penglihatan. Allah katakan wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Demikian juga wa kullil mu'minati yaghudduna. Nah, bahwa laki-laki baik itu bahwa orang-orang yang beriman, perempuan maupun laki-laki maupun perempuan, diperintahkan yaghuddu min absarihim, jagalah pandangan. Nah, kenapa? Karena kata beliau wa an kulli ma yashghalul qalb wa yalha an zikrillah. Karena pandangan ini ketika dibiarkan sibuk bukan karena zikir kepada Allah, maka dia akan menghancurkan dan membinasakan hati kita. Wa ma aktsar ma yulhi wa yasuddu an dzikr, karena betapa banyaknya memalingkan seseorang daripada zikir kepada Allah adalah mata yang tidak dijaga. Nah, akhadha syaitanu fiha an atiqihi an yadhilla ibadallah, karena syaitan betul-betul jitu dalam menyesatkan hamba Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang benar lewat jalan pandangan. Ketika seseorang membiarkan pandangannya, tidak menjaga iffah matanya, maka syaitan begitu mudah untuk apa? Untuk menyesatkan. Nabi Musa alaihissalam dikatakan di sini tentang suri tauladan dalam sifat iffah, menjaga pandangannya. Ketika dalam surat Al-Qasas, kalau kami tidak khilaf, ketika beliau berada lari dari kejaran Fir'aun, kemudian kemudian ketika di sebuah sumur ketemu dengan dua orang wanita yang antri panjang, tidak mendapatkan jatah. Maka Nabi Musa kemudian ambilkan air. Rupanya dua perempuan tadi adalah istri dari Yakub alaihissalam. Rupanya perempuan tadi lapor kepada bapaknya tentang seseorang yang luar biasa akhlaknya, membantu kami. Siapa orangnya? Kembali lagi. Nah, dikatakan apa? Tamshi ala istihya'in. Datang perempuan tadi jalan dengan malu-malu. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita. Wahai fulan, orang tua kami memanggilmu untuk membalas kebaikanmu. Singkat cerita, Nabi Musa kemudian datang. Karena Nabi Musa menjaga pandangan, Nabi Musa suruh perempuan tadi jalan di belakangnya. Nabi Musa jalan di depan, padahal Nabi Musa tidak tahu jalan. Nabi Musa bilang, kalau belok kanan, lemparkan kayu ke sebelah kanan. Kalau ada lagi tikungan kanan atau kiri, lemparkan kayu ke sebelah kiri. Bayangkan, saking menjaganya, tidak berinteraksi bahkan, kecuali dengan cara isyarat seperti tadi. Nah, Allahumma shayyiban nafi. Alhamdulillah, ini turun hujan menjadi dan menambah keberkahan insyaallah taala.
Yang kedua, iffatul lisan, menjaga iffahnya lisan, anil hadayani wal fuhsh wal jafai wal murah, menjaga lisan daripada perkataan-perkataan yang tidak baik, yang kotor, perkataan yang keras, perkataan yang membuat pertengkaran, walaghul kalam, dan perkataan yang tidak ada manfaatnya, wa ilzamus sukut illa an zikrillah, dan membiasakan lidah ini tidak berbicara atau tidak banyak berbicara kecuali berzikir, tilawah Al-Quran, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, wanus, dan nasihat kepada saudara muslim, wa an yanshagila bi kulli nafi'in hatta yakuna gharsuhul kalimat thayyibah, dan dibiasakan sampai kemudian menjadi refleks agar lisannya tidak keluar darinya kecuali yang bermanfaat. Nah, dan iffahnya lisan ini kata beliau bentuknya adalah adami tajassus, tidak pernah memata-matai, tidak pernah mencari keburukan orang, tidak ghibah, tidak namimah, tidak mengejek, tidak membuli, tidak memanggil dengan panggilan yang tidak disukai. Yang ketiga, iffatus sam'i, menjaga pendengaran, anil isgha' likulli ma huwa makruh, menjaga pendengaran agar tidak mendengarkan apa-apa yang dilarang. Lianna kullama haruma qawluhu haruma istima'u ilaihi, karena kata beliau apa yang diharamkan untuk dikatakan haram juga untuk didengarkan. Kita dilarang mengatakan perkataan yang buruk, maka ketika ada orang yang mengatakan perkataan yang buruk, jangan didengarkan. Jangan didengarkan, dijauhi. Allah katakan tentang orang yang memakan harta yang haram dan orang yang mendengarkan perkataan yang haram itu sama kedudukannya ketika dia tidak berpaling. Allah katakan dalam surat Al-Maidah, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhut, mereka mendengarkan perkataan-perkataan dusta dan mereka memakan makanan yang haram. Ini disamakan, bersandingan, berdampingan. Dan dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk duduk berteman, berbincang dengan orang-orang yang menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai olok-olokan, menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai bahan candaan. Allah katakan, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, surat An-Nisa, bahwa telah diturunkan kepada kalian dalam Al-Quran, an idza sami'tum ayatillah, bahwa jika kamu mendengarkan ayat-ayat Allah, syariat ini, yustahza'u biha, yukfaru biha, diingkari, wa yustahza'u biha, dan diolok-olokkan, fala taqudu mahum, maka janganlah kamu bergabung bersama mereka, duduk bersama mereka, hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berpaling kepada pembahasan yang lain. Innakum idzam mithlahum, ini ancamannya, karena kita bisa menjadi sama dengan mereka ketika kita kemudian mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan ajaran-ajaran syariat dipermainkan dan kita diam-diam saja, dan kita duduk bersama mereka, berteman bersama mereka. Innallaha jami'ul munafikin, bahkan Allah kategorikan, Allah tutup ayat bahwa Allah akan gabungkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir nanti fi jahannam jami'a, bersama-sama di neraka jahannam, nauzubillah. Nah, kemudian iffatul batn wal faraj 'anil haram, di antara bentuk iffa adalah menjaga perut dan menjaga kemaluan dari apa yang diharamkan. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan, kata Allah dalam surat An-Nur, dan hendaklah berlaku iffah, hendaklah menjaga kehormatan seseorang-orang yang beriman, alladzina la yajiduna nikahan, yang belum punya modal untuk menikah, tidak punya modal untuk menikah, hendaklah menjaga iffah, hatta yughniyahumullahu min fadli, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya sampai Allah berikan dia kemampuan untuk bisa menikah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW mengatakan tentang pandangan atau tentang menjaga kemaluan ini dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud,
istahyu minallahi haqqal haya, malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Qulna ya Nabi Allah inna lanastahi, ya Allah, mereka sahabat mengatakan wahai Nabi Allah, kami malu dan kami sudah melaksanakannya. Walhamdulillah, kata Nabi, laisa zalika, bukan malu yang seperti itu maksudnya, walakin al-istihya, adapun yang dimaksud malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, antahfazar ra'sa wa ma wa'a, kamu jaga kepalamu dari dan apa-apa yang dipikirkannya. Jadi menjaga apa yang terlintas di pikiran. Ketika datang pikiran kotor, dihilangkan, dijauhi, dan memikirkan yang baik-baik. Wa tahfazal batna wa ma hawa, jaga perut dan apa yang dikandungnya, artinya memastikan bahwa tidak masuk ke dalamnya kecuali apa-apa yang betul-betul jelas kehalalannya. Walitazkural maut wal bala, dan selalu mengingat kematian dan ujian. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang ambisi kepada akhirat, taraka zinatan dunia, dia akan meminimalisir daripada perhiasan dan fasilitas dunia. Faman fa'ala zalika, dan barang siapa yang melaksanakan tadi, faqad istahya, mereka lah orang-orang yang betul-betul malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Nah, jamaah sekalian, kita masuk di yang kelima daripada jenis iffah, al-qana'atu wat tarafu amma fi aidin nas, adalah bersifat qanaah dan tidak merendahkan diri, meminta-minta kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Allah katakan, la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum, janganlah kamu memandang kepada, janganlah matamu memandang kepada orang-orang yang kami berikan kenikmatan yang lebih dari kehidupan dunia. Wala tahzan 'alaihim, dan jangan pula kamu bersedih ketika kamu belum mendapatkan. Wahfidh janahaka lil mu'minin, dan Allah katakan dalam surat yang lain, surat Taha, wala tamuddanna 'ainaika, jangan kamu biarkan pandanganmu ila ma matta'na bihi azwajan, kepada orang yang kami berikan segala fasilitas kehidupan, zahratal hayati dunya, sebagai perhiasan kehidupan dunia, linaftinahum fih, karena itu adalah bentuk daripada ujian kami kepada mereka. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rezeki Tuhanmu itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, jamaah sekalian, bahwa qanaah itu adalah cabang dan anak daripada sifat iffah. Qanaah itu apa? Ini juga tentang sifat yang sangat-sangat penting. Qanaah itu adalah ar-ridha bil qalil, ketika ridha, merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Wa adamit tasyawufi, dan tidak pernah, wa adamit tasyawufi bil mafqud, rela ridha kepada apa yang ada dan tidak pernah gelisah, tidak pernah galau kepada apa yang belum ada. Itu maknanya daripada sifat qanaah. Dan sifat qanaah ini juga merupakan sifat yang sangat-sangat agung. Allah katakan, walladzi man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa, barang siapa di antara orang-orang yang beriman itu baik laki-laki dan perempuan, melaksanakan kebajikan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kelak kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Imam Ali bin Abi Thalib menafsirkan hayatan thayyibah dengan sifat qanaah. Jadi sifat qanaah itu, orang yang memiliki sifat qanaah maka dapat jaminan dia mendapatkan kehidupan yang baik. Apa yang ada disyukuri, berikhtiar, bekerja, namun apa yang kemudian mendapatkan jatahnya disyukuri. Dan luar biasa kata Rasulullah SAW, man qad aflah, beruntung itu orang-orang yang qanaah, orang-orang yang waqannahu Allahu bima a'tah, orang-orang yang merasa cukup, tidak pernah komplain kepada Allah. Ya Allah, saya bekerja sama dengan bekerjanya tetangga saya jamnya, kenapa dia kok lebih banyak rezekinya dibandingkan saya, misalnya. Iya, karena kapan orang tidak punya sifat qanaah, sengsara dia. Apapun yang dia dapatkan tidak akan pernah membuatnya bahagia. Apapun yang dia peroleh tidak pernah membuatnya cukup, karena sebenarnya rezeki itu bukan kaya, tapi rezeki itu ketika kita merasa cukup, ketika ada,
merasa cukup terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bukan artinya kita tidak boleh produktif, tidak boleh bekerja. Kata Imam Ali, kita bekerja seakan-akan kita hidup selamanya. Kita cari kehidupan seakan-akan kita akan hidup selamanya. Namun yang salah itu ketika kita tidak mengingat akhirat. Maka kata Imam Ali, dan beribadahlah seakan-akan kamu mati di esok hari. Nah, ada 3 teknis jamaah sekalian untuk mengaktualisasikan sifat qanaah tadi yang merupakan cabang dan anak daripada sifat iffah. Yang pertama, ya, maksimalkan potensi diri untuk melaksanakan kebajikan lewat pintu apapun. Di mana ada pintu saya bisa berbuat baik, maka usahakanlah, mujahadakanlah. Karena orang yang seperti itu, seperti ayat yang kita bacakan tadi, Allah akan berikan kepadanya hayatan thayyibah. Itulah sifat qanaah. Yang kedua, pahami terkait dengan hakikat kehidupan dunia. Sebenarnya kita semua paham, jamaah yang dirahmati Allah. Kita semua paham bahwa dunia ini adalah tempat kita mengumpulkan bekal akhirat. Itu sebenarnya. Dunia ini adalah tempat kita lewat. Bahkan dianalogikan oleh Rasulullah seperti orang yang jalan, kemudian singgah di bawah pohon, istirahat sejenak, kemudian lanjutkan perjalanan. Istirahat sejenaknya tadi itu demikianlah kehidupan dan fase perjalanan di dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan. Namun terkadang karena dunia ini fitnah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Karena memang ini kehidupan dunia adalah panggung ujian, semua kita dilupakan. Kita mudah sekali melupakan tujuan utama, bahwa orientasi kita di dunia ini adalah untuk wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Maka jamaah sekalian, teknis yang kedua agar kita punya sifat qanaah, sering-sering menyegarkan pemahaman dan orientasi kita. Sering-seringlah baca ayat, baca hadis, mendengarkan kajian, membaca buku-buku yang berkaitan tentang penjelasan. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran tentang dunia kecuali Allah mencelanya. Bayangkan. Silahkan baca tentang ayat-ayat di dunia. Yang paling minimal itu apa? Kata Allah, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadikanlah kehidupanmu ini totalitas untuk akhirat dan jangan lupa kebutuhan kamu hidup di dunia. Jadi ini mengatakan jangan lupa, jangan dibalik, semuanya untuk dunia, sisa-sisanya untuk akhirat. Nah, ini jamaah sekalian rahmati Allah, kalau kita terbiasa membaca bagaimana keadaan Nabi, bagaimana Rasulullah dan orang-orang saleh memandang dunia, insya Allah kita punya rem. Kita punya rem bahwa oh iya, kita dikembalikan keluar rel sedikit, balik lagi kepada rel yang benar. Umar bin Khattab pernah datang ke rumah Nabi. Di rumah Nabi, Nabi sedang tertidur di atas jerami. Kasurnya Nabi itu jerami, keras, membekas. Umar lihat rumahnya Nabi, tidak ada apa-apa, tidak ada perhiasan, tidak ada perabot, cuma ada lemari yang dalamnya ada baskom, ada isi kurmanya. Umar menangis. Bangun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau menangis ya Umar? Kata Umar, ya Rasulullah, Raja Romawi, Raja Persia, mereka di atas kesesatan, tapi mereka rasanya kok nyaman betul hidupnya, semua fasilitas ada. Sedangkan engkau Nabi Allah, kami tidak ada keraguan engkau utusan Allah, engkau Nabi terakhir, engkau makhluk yang paling mulia, tapi kenapa keadaannya seperti ini? Kok tidak ada fasilitas, kok tidur saja, keras kasurnya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan menangis wahai Umar. Ala tardu an takuna lahum dunya. Tidakkah engkau ridha mereka itu memburu, mereka berkelahi, mereka sikut kanan sikut kiri untuk kehidupan dunia. Mereka menghalalkan segala cara untuk hidupnya, dan kita insya Allah berlomba-lomba untuk kehidupan akhirat. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir tentang apa faidah
daripada sifat iffah. Yang pertama, aunullah lil 'abd. Orang yang melatih dirinya untuk iffah, Allah akan berikan pertolongan kepadanya. Dari Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun, ada 3 golongan, haqqun 'ala Allah, wajib atas Allah. Masya Allah, ini Allah yang mewajibkan atas dirinya, wajib atas Allah menolong mereka. Yang pertama, al-mujahid fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Wal mukatib alladhi yuridul ada, dan hamba sahaya yang ada perjanjian dengan tuannya untuk membayar utang, membeli dirinya, membayarnya kepada tuannya agar menjadi hamba yang merdeka. Wan nakih alladhi yuridul afaf, dan orang yang menikah agar menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Ini hadis sahih dalam At-Targhib wa Tarhib, bahwa Allah menolong orang yang iffah, orang yang afif, orang yang menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Kemudian yang kedua, keutamaan dari iffah, man talabal afafa affahullah. Barang siapa yang berusaha, berdoa untuk menjadi orang yang afif, maka Allah akan berikan kepadanya sifat iffah tadi. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau mengatakan, inna nasa minal ansar sa'alu Rasulullah, bahwa ada sekelompok orang dari kaum Ansar meminta kepada Nabi bantuan, fa'atau, maka Nabi beri. Thumma sa'aluhu fa'atau, kemudian minta lagi, dikasih lagi. Artinya apa? Berkali-kali datang kepada Nabi agar dibantu. Qal, maka kemudian Nabi mengatakan, ma yakun indi min khairin falan addakhira ankum, bahwa kalau ada kalau ada yang tersisa dariku terkait dengan kebaikan, maka aku tidak akan halangi untuk berikan kepada kalian. Tapi kata Nabi, waman yasta'fif ya'ifahullah, tapi siapa yang menjaga dirinya dari terus meminta-minta, maka Allah akan berikan sifat iffah. Allah akan angkat harkatnya, wibawanya, dan Allah akan muliakan dirinya. Waman yastaghni yughnihillah, dan barang siapa yang menjadikan dirinya sebagai orang yang merasa kaya, kekayaan jiwa, maka Allah akan kayakan jiwanya. Wa man yasbir yusabbiruhullah, dan barang siapa yang melatih untuk bersabar, maka Allah akan berikan sifat sabar. Sifat sabar ada yang bawaan. Bawaan memang keluarganya bukan keluarga yang cepat tersulut emosinya. Namun sabar yang terpuji adalah ketika sabar itu karena latihan. Wa ma u'tiya ahadun min ata'in khairun wa awsa' min sabr, dan tidak ada hadiah yang terbaik, pemberian yang terbaik dari Allah kepada orang yang lebih baik daripada kesabaran. Nah, ini faidah terkait dengan iffah. Yang ketiga, dhamanul jannah, dijamin surga bagi orang yang bisa konsisten menjaga iffahnya. Dari Ubadah bin Samit, Nabi SAW bersabda, idminuni sittan, atau adminuni sittan, jaminkan bagiku 6 perkara, maka admanu lakumul jannah, maka aku akan jamin bagimu surga. Yang pertama, asdiku idza hadatstum, jujurlah kalau berbicara. Wa aufu idza wa'adtum, penuhilah ketika berjanji. Wa addu idza tamantum, dan berlaku amanahlah kepada orang yang menitipkan kepadamu. Wahfadhu furujakum, dan jagalah kemaluan kalian. Nah, ini iffah. Wa ghaddu absarakum, jagalah pandangan kalian. Wa kufu aidikum, dan jagalah tangan kalian. Ini 6 perkara: jujur, tepati janji, amanah, jaga kemaluan, jaga penglihatan, jaga tangan. Maka Rasulullah SAW menjamin bagi orang-orang yang iffah tadi dengan jaminan surga. Nah, yang keempat, bahwa di antara 7 golongan yang Allah akan naungi nanti di hari kiamat ketika tidak ada naungan selain kepada mereka, 7 golongan. Di antara golongan tersebut, wa rajulun qalabathum ra'atun zatu mansibin wa jamal, seseorang pemuda yang perempuan tawarkan dirinya, perempuan yang cantik jelita tawarkan dirinya untuk maksiat, maka pemuda tadi mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Nah, ini diantara bentuk iffah.
Kemudian iffah itu adalah sebab keselamatan dari mara bahaya. Kisahnya apa jamaah sekalian? Kisah tentang Ashabul Ghar, tentang pemuda yang bersembunyi di gua, yang kemudian pintu guanya tertutup. Maka di antara mereka ada yang berdoa, bertawassul kepada Allah. Allahumma in kunta ta'lam annahu kana li binah'am min ahabin nas. Kata orang tadi, ya Allah, engkau tahu bahwa aku punya sepupu perempuan yang sangat aku cintai, cantik jelita, tetangga, sepupu ya. Wa anni rawatuha an nafsiha fa'abat illa an atiha bi mi'ati dinar. Dan aku mengajaknya untuk melakukan perbuatan yang haram, ditolak kecuali kalau aku bayar 100 dinar. Maka aku bekerja katanya sampai aku kumpulkan 100 dinar. Maka aku datang kepadanya, aku kasih dia 100 dinar. Maka perempuan tadi membolehkan aku untuk menggaulinya. Maka ketika aku sudah naik posisinya, falamma qa'atu baina rijlaiha, ketika aku sudah di posisi, perempuan tadi mengatakan ittaqillah, takutlah kepada Allah. Wala tafdil khatim illa bihaqqi, dan janganlah fakumtu wa taraktul mi'ah dinar, maka aku pergi, aku biarkan 100 dinar itu diambil. Ya Allah, fa in kunta ta'lam anni fa'altu dzalika min khasyatik. Ya Allah, jika engkau dan engkau maha tahu bahwa ketika aku meninggalkannya karena aku takut kepadamu, fafarrij anna, maka selamatkanlah kami. Fafarrajallahu anhum fakharaju, maka Allah kemudian batu besar yang menutupi pintu tadi kemudian Allah geserkan dan mereka kemudian selamat. Yang keenam, dan ini yang terakhir, bahwa karena iffah tadi salamatul mujtama' minal fawahish, maka masyarakat kita akan terhindar daripada al-fawahish, daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Jamaah sekalian, ketika seseorang itu tidak punya iffah, tidak punya harga diri, tidak menjaga kesucian dirinya, maka tidak ada yang bisa menghalangi seseorang untuk terjatuh kepada kemaksiatan. Banyaknya sekarang praktek-praktek yang terlarang, banyaknya kemaksiatan yang merajalela karena diantaranya adalah tidak adanya sifat iffah. Kedustaan, kebohongan sekarang menjadi hal yang biasa. Dan banyak sekali keburukan-keburukan yang sebenarnya kata kuncinya ketika seseorang itu punya muru'ah, punya iffah, punya rem, punya kontrol dari dirinya, takut kepada Allah, selalu merasa muraqabah, diawasi oleh Allah, menjaga kehormatan. Maka ini semua yang bisa menjaga keluarga kita, masyarakat kita daripada terjatuh kepada keburukan-keburukan dan kemungkaran-kemungkaran. Mungkin ini terkait dengan penjelasan terkait dengan sifat iffah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang mudah untuk melaksanakan, mudah untuk berakhlak dengan sifat iffah, menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan dan harga diri, dan tentunya terlepas, terbebas daripada hal-hal yang diharamkan dan hal-hal yang tidak indah dipandang. Ila hadhihi niyyah wa ila kulli niyyatin shalihatin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين يا رحيم يا رحمن يا ودود يا شكور يا غفور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وزلاتنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم ارزقنا الاستقامة حتى الممات وارزقنا العفة والقناعة يا رب العالمين يا الله يا رحيم يا الله يا كريم. Jadikanlah kami, keluarga kami dan orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang menghiasi dirinya dengan sifat-sifat terbaik, dengan akhlakul karimah, dengan sifat qanaah, dengan sifat iffah. Jadikanlah kami orang-orang yang terhormat, jadikanlah kami orang-orang yang tidak mengharapkan bantuan dari manusia, dan jadikanlah kami orang-orang yang sepenuhnya tawakal, hanya meminta kepadamu ya Rabbal Alamin. Kuatkanlah kami, berikanlah kami anugerah, jadikanlah kami orang-orang yang kaya hatinya, kaya jiwanya ya Rabbal Alamin. Jadikanlah kami orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan sampai maut menjemput kami. Allahumma barik lana fi Sya'ban, ya Allah berkahilah kami di bulan ini. Wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami semua ya Allah dalam keadaan sehat wal afiat di bulan suci Ramadan. Jadikanlah kami orang-orang yang termotivasi, orang-orang yang bahagia menyambut Ramadan, dan maksimalkanlah kami untuk bisa beribadah kepadamu di bulan suci Ramadan. Terimalah puasa kami, terimalah sujud salat kami, dan tentunya ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang terlepaskan jiwanya dari siksa api neraka. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma farrij an kurubil muslimina ya rabbal alamin. Unsur ikhwanana almustad'afina fi kulli makan. Allahumma 'alaika bil yahudi adh-dhalimin. Allahumma 'alaika bil yahudi al-ghasibin fa innahum la yu'jizuna. انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا ya Allah ya Karim. Perbaikilah keadaan kami, perbaikilah keadaan masyarakat kami, dan yang paling penting ya Rabb, perbaikilah keadaan pejabat-pejabat pemerintah kami. Berikanlah hidayah kepada kami semua ya Rabb. Jadikanlah mereka orang-orang yang senantiasa amanah, memberikan kebaikan, menjaga kebaikan, dan tentunya ya Rabbal Alamin jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa melaksanakan petunjuk dan hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Kita akhiri majlis kita di subuh hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.